Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang mulia ini dan malam penuh berkah ini kita bisa berkumpul kembali setelah berpuasa kita libur dan lebaran, dan juga alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat orang tua untuk anaknya dan sholat anak untuk orang tuanya, dan kita bersaja dari salam setelah kita membaca ziarah amin Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi ahsanil qabul, amin ya rabbal alamin, bi haqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Kita masih membahas tentang taubat, memang panjang pembahasannya. Dalam beberapa pertemuan, mungkin 3 pertemuan, sudah saya jelaskan tentang berbagai macam taubat dan tingkatan-tingkatan taubat. Pada malam ini secara singkat tentunya, ada doa Imam Sajjad juga ketika beliau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tadi kita baca itu dari kitab namanya As-Sahifatus Sajjadiyah. Macam-macam doa dari Imam As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin, yang beliau setelah dibantainya dan terbunuhnya ayah beliau Imam Husain alaihissalam di Karbala, beliau tidak bisa bergerak, tidak bisa mengajar, tidak bisa dakwah, bahkan terancam, orang dilarang ke rumahnya, dilarang belajar, ya diintai terus, jadi nggak bisa bergerak. Beliau lewat doa-doa, makanya doa beliau itu mengandung muatannya sangat dalam, baik akidah maupun kehidupan dan akhlak yang luar biasa. Namanya As-Sahifatus Sajjadiyah, kumpulan doa Ibnu Sajjad yang di sini mengandung berbagai macam ma'arif, pengetahuan Islam, dari mulai akidah, ya usuluddin, kemudian juga akhlak, kehidupan dan lain sebagainya. Dan juga termasuk ada doa beliau ketika bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, panjang doanya. Dan beliau memuji Allah dengan pentayan dan bahasa yang sangat indah, sangat bagus. Kemudian doa beliau ini diberikan penjelasan dan syarat dengan bahasa Arab oleh Abbas Ali Al-Musawi. Ya. Saya akan bacakan secara ringkas saja tentang sedikit dari kandungan dan syarat doa yang beliau baca. Di sini setelah beliau menjelaskan berbagai macam mufradatnya, kemudian menjelaskan tentang adanya maksiat dan definisi maksiat yang sudah kita jelaskan. Kemudian juga beliau mu'allif atau syarih menjelaskan tentang perbedaan taubat kita sebagai muslimin dengan taubatnya kaum masihiyin. Bedanya adalah kalau taubat kita itu kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak salah, banyak dosa, banyak berbuat kekurangan, kita mohon taubat, mohon diampuni dengan baca istighfar, dengan bertekad tidak akan mengulangnya lagi, dan dengan penyesalan. Di taubat kita pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat kita. Taubat kaum muslimin. Bagaimana yang Rasulullah dan Ahlul Bait ajarkan seperti itu. Ada taubat kaum masihiyin dari kitab yang saya baca ini, kaum Kristiani, mereka mengaku berbuat salah, mengaku berdosa di hadapan orang, di hadapan pendeta. Sehingga ketika mereka telah mengeluarkan berbagai kesalahannya, keseluruhannya, dosa-dosanya, kemudian memberikan uang atau apa saja berupa harta, maka dianggap selesai. Semua dosanya telah diampuni, dosa apapun, ya. Itu seperti itu. Sementara kalau di Islam kita dilarang keras
membuka aib kita, dosa kita, kesalahan kita kepada orang lain, sekalipun kepada ulama, sekalipun kepada marja kita, kecuali pada imam zaman berbeda, itu dilarang. Tapi kalau masih malah membuka aibnya, membuka kesalahannya, dosa-dosanya ketika bertobat di hadapan pendeta mereka. Jadi bertolak belakang. Itu cara tobat mereka. Dan juga dengan berikan uang. Nggak bisa jadi semakin uang yang diberikannya itu banyak, maka akan membuat gembira si pendeta. Itu tobat yang salah di hadapan kita sebagai umat Islam. Tadi saya katakan bahwa tobat ya mengakui adanya pengakuan dari diri kita. Nggak mesti diucapkan, dalam hati pun cukup, karena Allah Maha Tahu. Bahkan kalau diucapkan itu sampai didengar oleh orang lain nggak boleh. Sekalipun dengan bahasa yang pelan, sampai ada orang yang lain yang paham, ya. Bisa seorang dia sebagai seorang yang pemabuk, atau pernah mabuk, atau pezina, atau pernah berzina, ya. Kemudian bertobat dengan ucapan, orang lain mendengar. Nah, jadi timbulnya suudzon, merusak namanya di masyarakat, itu nggak benar, nggak boleh. Ya, karena itu perbuatan dosa sebesar apapun tidak boleh disampaikan kepada orang lain, siapapun orang itu, sekalipun pejabat atau ulama atau marja sekalipun. Lain pada kondisi nanti hukuman atau kisos itu berbeda dalam persidangan, tidak sama. Karena itu tobat itu cukup di dalam hati kalau dikhawatirkan ketahuan oleh orang lain sekalipun keluarganya. Hanya Allah yang tahu. Ketika tahu sudah bersih. Nah, cuma tobat dalam Islam itu berbeda-beda. Kalau mereka menyamakan semuanya, semua dosa-dosa apapun diampuni dengan mengakui di hadapan pendeta. Tapi di Islam nanti di sini berbeda antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, berbeda. Dosa kepada Allah itu bertingkat-tingkat, bisa langsung Allah ampuni. Tapi dosa kepada manusia tidak. Dosanya apa dulu? Kalau mencuri ya kembalikan, ya. Dan seterusnya akan dijelaskan insya Allah. Itu bertobat kaum Masihi dengan kaum Muslimin. Kemudian juga sini Mu'alif menjelaskan tentang at-taubat fil Quran. Beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan dan menganjurkan tentang taubat. Ya. Di surat At-Tahrim ayat 8, surat An-Nur ayat 31, surat Asy-Syura ayat 25 dan Al-Baqarah ayat 222. Itu diantara sebagian ayat tentang bertobat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu istilah Al-Quran. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Di sini yang disuruh bertobat siapa? Alladzina amanu. Jadi alladzina amanu bertingkat-tingkat, dari yang tidak berwilayah sampai yang berwilayah, semuanya amanu. Tapi demikian orang yang beriman itu selama dia bukan masuk masih bisa melakukan dosa kecil atau besar, disuruh bertobat semuanya. Tapi taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya. Tobat sesungguhnya itu baca istighfar, adanya penyesalan dan pengakuan, serta ya berjanji kalau itu tidak akan mengulanginya lagi. Itu taubatan nasuha namanya. Di surat yang lain Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman. Dan bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun. Ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian, semoga kalian tuflihun, memperoleh keuntungan, memperoleh kebahagiaan. Artinya tobat yang sesungguhnya itu akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan. Dan tobat yang tidak sesungguhnya akan merugikan, ya, tidak akan mencapai pada kebahagiaan. Di yang lain Allah berfirman, wa alladzi yaqbalu taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan berbagai kesalahannya, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi Allah disebut juga Maha Taubat, ya, yaitu pemberi atau menerima taubat hambanya. Betapapun besar dosa hambanya, Allah akan maafkan, tapi dengan taubatan nasuha. Ya. Ayat yang terakhir di dalam kaitan syarah ini, innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci, yang menyucikan jiwanya dan dirinya. Artinya salah satu cara dan jalan untuk menyucikan ruh kita, jiwa kita, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadis-hadis
bagian di sini saya sebutkan terkait masalah bertaubat yang sangat ditekankan dan dibimbing oleh para ma'sumin alaihissalam dalam setiap saat. Rasulullah bersabda, "At-taibu habibullah." Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Jadi untuk menjadi kekasih Allah harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, sering-sering. Dia sudah saya jelaskan bahwa taubat itu harus bersinambungan. Tidak boleh berhenti sejenak pun. Itu taubat yang sesungguhnya. Wa taibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dengan sesungguhnya, maka dia bersih dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Imam Baqir alaihissalam berkata, "Inna Allah Ta'ala ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min rajulin adalla rahilatahu wa zadahu fi lailatin dzalma fawajadaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira, sangat senang kepada seorang hamba yang bertaubat. Lebih senang daripada seorang laki-laki yang kehilangan kendaraannya dan perbekalannya ketika di malam gelap gulita kemudian dia menemukannya. Gimana orang ketika di padang pasir misalnya, itu di masa Rasulullah dan setelahnya, yang kendaraannya dengan unta, dengan kuda dan keledai, itu yang jadi kendaraan. Dan ketika pergi jauh bawa perbekalan. Dan ketika di tengah gelap malam, kendaraannya, untanya atau keledainya, kudanya hilang. Berikut semua perbekalannya kayak apa di padang pasir, gelap lagi. Dia bingung. Nanti ada serigala, ada harimau, binatang buas macam-macam, luar biasa. Jadi hanya maut yang mengancamnya. Ketika dia menemukan kendaraannya, kudanya, ontanya, ya atau keledainya dengan perbekalannya, betapa bahagianya, senang sekali. Ya, jangan kan gitu. Ketika kita misalnya kehilangan uang 100.000 aja, gak usah banyak-banyak. Tapi kita lagi membutuhkan uang segitu, emang gak punya uang sama sekali, kan gembira sekali. Ya kalau uang banyak sih, uang punya 1 miliar, uang hilang 100.000 ya, recehan, gak dipikirin. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya, yang butuhnya segitu, sangat gembira. Begitulah Allah lebih gembira terhadap hambanya yang bertobat dengan tobatan nasuha. Fallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi min dzalika ar-rajul bi rahalatihi hina wajadaha. Allah lebih gembira daripada laki-laki yang kehilangan barangnya itu kemudian dia menemukannya. Hadis terakhir Imam Baqir alaihissalam, beliau berkata, "At-taibu min dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa-dosanya akan bersih seperti orang yang tidak pernah punya dosa sama sekali. Wal muqimu 'ala dzambi wa huwa mustaghfirun minhu kal mustazi. Orang yang senantiasa dan terus-menerus berbuat dosa tapi juga tobat dari Allah, maka dia seperti menghina, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Kalau sengaja begitu, jadi dia memang sengaja melakukan maksiat, nggak mau berhenti, mabok terus misalnya, nggak pernah sholat, berzina, berbuat hal yang haram yang dosa, tapi dia bertobat, itu nggak ada artinya tobatnya, bahkan ya, dianggap menghina dan mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda kalau misalnya seorang berbuat salah, kemudian salah mengakui di hadapan Allah, kemudian bertobat, dan bertobat dengan sesungguhnya berbuat salah lagi, ya. Itu beda dengan yang ini, dengan yang pertama tadi. Yang pertama sengaja memang dia berbuat dosa, tidak mau berhenti, kemudian bertobat juga, ikut-ikutan. Itu menghina Allah. Tapi kalau misalnya dia berbuat dosa, kemudian bertobat pada Allah dengan sesungguhnya, tapi kemudian terbawa hawa nafsunya, lingkungannya, temannya, membuat dosa lagi, itu bukan seperti mustajib, bukan menghina Allah. Dan dia tobat lagi terus begitu sampai nanti pada akhirnya, insya Allah dia termasuk orang yang bertobat dan husnul khatimah. Karena kita seperti kita ini banyak berbuat dosa, kita kepada Allah. Nanti dosa lagi, taubat lagi, begitu seterusnya. Cuma dengan tekad yang sesungguhnya, insya Allah akan berkurang perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Di sini beliau menjelaskan tentang taubat yang sesungguhnya. Beliau mengatakan bahwa sebagian orang itu setiap istighfar pasti bertobat yang sesungguhnya. Tidak. Kata beliau, mu'alif, istighfar itu baca istighfar, sekedar baca istighfar tidak menunjukkan taubat yang sesungguhnya. Betapa banyaknya orang baca istighfar, pikirannya kemana-mana, bahkan nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya. Itu bukan taubat yang sesungguhnya.
Ya, tobat yang sesungguhnya dengan istighfar yang dipahami maknanya. Apa maksudnya? Jadi saya baca istighfar lisannya menaat kepada Allah, hatinya ada penyesalan dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Itu istighfar yang sesungguhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa istighfar sesungguhnya itu setelah dia istighfar dia menunaikan hak-hak yang nggak benar ditunaikan atau yang terabaikan. Kalau misalnya sholatnya ada yang bolong, ya ditambah dengan qadha. Puasanya yang pernah ditinggalkan, ya diqadha. Ya, seperti itu. Atau misalnya punya salah pada orang lain, ya minta maaf. Atau misalnya pernah mencuri, korupsi, dikembalikan. Itu taubat dan istighfar yang sesungguhnya. Jadi misalnya koruptor atau pencuri ingin istighfar bagaimana? Istighfar dia yang sesungguhnya kalau dia mengembalikan uang yang dia curi, hasil korupsinya, beristighfarnya benar. Selama dia tidak mengembalikan hasil curiannya, hasil korupsinya, maka istighfarnya hanya main-main belaka. Ya. Itu mana istighfar yang sesungguhnya. Dia mengatakan, "Faman tarakal wajibati kas-sholati wa siyami wal haji wa zakati wal khumsi wajaba alaihi kay tahaqqaqa tabatu saya minhu ayyakum qadhiha taqliha." Di sini saya ulang-ulang ya karena takutnya salah paham. Barang siapa yang meninggalkan hal yang diwajibkan seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan khumus, yang pernah dia tinggalkan agar tobatnya betul-betul tobat, maka diwajib mengqadhanya. Jadi sholat yang ditinggalkan wajib qadha, puasa ditinggalkan wajib qadha, haji yang ditinggalkan kalau mampu nanti kemudian wajib qadha. Kalau zakat misalnya zakatnya ditinggalkan, nggak pernah zakat, atau pada zakatnya nggak sah, wajib qadha juga. Zakat fitrah bahwa zakat mal, ya, zakat binatang, zakat buahan, zakat barang tambang. Wal khumus juga. Ini yang berat ini khumus ini. Khumus kalau nggak pernah bayar khumus, ketika sunni misalnya dengan mampu waktu itu, sekarang sudah tidak kalau bayar, ingat wajib bayar khumus. Ketika sunni misalnya nggak pernah bayar zakat, setelah syiah wajib bayar zakat. Ketika sunni nggak pernah sholat, ketika syiah nggak qadha, salah. Ketika sunni nggak pernah sholat, pas masuk syiah nggak sholat, dihapus gitu, nggak begitu. Ketika syiah wajib mengqadha sholat-sholatnya dia tinggalkan. Cuma kalau ketika sunni sholatnya dengan cara sunni, tapi sholat cara sunni, ketika syiah tidak wajib mengqadhanya. Jangan sampai salah paham. Yes ya. Jadi yang ditinggalkan bukan dilakukan, tapi salah bukan. Yang ditinggalkan mau sholat, puasa, zakat, haji, khumus wajib diqadha. Wajib hukumnya. Bukan menurut sunni, menurut Allah dan Rasulnya. Iya, ketika Allah dan Rasul sholat ditinggalkan, kalau bukan ketika sunni maka wajib diqadha. Ya, cuma kalau sholatnya dilaksanakan ketika sunni menurut sunni tidak wajib qadha, kan ada hadis ya. Kemudian man irtakabal muharramati kazina wa syurbil khamri wa ghairiha yajibu alaihi ayyan dama ala fi'liha wa yanwi adama al-audati ilaiha abadan. Dan barang siapa yang pernah melakukan hal-hal yang Allah haramkan seperti berzina, minum khamr dan yang lainnya, maka dia wajib menyesal. Menyesal wajib untuk bertobat. Ketika bertobat istighfar nggak ada rasa penyesalan, bukan istighfar yang sesungguhnya, ada penyesalan. Wajib menyesal atas perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak lagi mengulanginya lagi. Ini saya baca supaya lebih jelas ya. Supaya bukan kata saya, tapi kata mu'allif dan kata Imam Ma'sum. Wa man irtakaba amran bainahu wa bainal ibadi ka sadaqati minhum wal ghasbi li amwalihim wajib alaihi ayyuddal masruqa wal mawsuba faqad wajaba ayyurda kullama akhadha an tariqir riba fa in kana sahibuha mawjudan aw salah ilaihi wa ila wajaba al istihlalu wal musamahatu minhu wa amma idza kana ghaiban wa la ya'rifu makanahu istaghfarallah lahu wa tasaddaqa biha anhu. Artinya, dan barang siapa yang melakukan sesuatu, ya, suatu perbuatan tersebut adalah hak manusia antara dia dan antara hamba. Apa contohnya?
kasir koti seperti mencuri misalnya temannya, barang tetangganya, barang orang lain dicuri. Wal ghasabi, dan merampas, ya, mengambil tanpa izin atau merampok begitu, merampas. Baik itu harta maupun kedudukan, ya. Kedudukan bisa dirampas. Ya, banyak orang merampas kedudukan dengan cara halus, dengan cara menyogok, ya. Li amwalihim, bagi harta-hartanya. Wajib ali arudal masruqa, maka taubatnya benar, dia wajib mengembalikan barang yang dia curi itu, barang yang dia gosok itu. Semakin besar yang digosok, yang dicuri, ya, semakin berat dosanya, semakin berat tanggung jawabnya. Beda misalnya orang mencuri atau merampok atau korupsi uang hanya 1 juta, ya ringan, tinggal dikembalikan saja. Tapi kalau mencuri uang rakyat miliaran, triliunan, bagaimana mengembalikannya pada masyarakat? Ya. Dan bagaimana kalau dicuri itu adalah barang, bukan uang? Di mana barang itu manfaatnya sama hari kiamat? Gimana coba? Misalnya ada seorang mencuri sebuah pulau, ada nggak? Ada, banyak. Dan pulau itu isinya ada buah-buahan, ada tanaman, padi-padi, semuanya untuk masyarakat se-Indonesia. Bagaimana? Sampai hari kiamat. Bagaimana orang yang mencuri tanah Padang? Ya, isinya pohon kurma yang sangat banyak. Itu untuk seluruh kaum Madinah. Sekota Madinah bisa kurma itu, tapi tidak dapat dicuri, mereka nggak dapat jadinya sampai hari ini. Nanti akan dirampas setelah adanya roj'ah. Kayak apa dosanya orang yang merampas tanah Padang? Na'udzubillah min dzalik. Betapa berat dosanya. Ya. Kata beliau juga termasuk wajib mengembalikan yang diambil dengan cara riba. Nah, ini report lagi nih. Dengan cara riba, ya. Misalnya si A punya uang katakanlah 10 juta. Si A punya uang 10 juta. Kemudian datanglah si B temannya, minjem uang pada si A ini. Si A, Anda pinjam uang tuh berapa? 10 juta. Boleh? Berapa lama? Ya, 10 bulan. Boleh. Kembalikannya setiap bulan berapa? Menjadi 11 juta nantinya. Ya, itu kan riba. Uang 10 juta dipinjamkan dan minta dikembalikan menjadi 11 juta dalam tempo 10 bulan. Ribanya berapa? Ribanya 1 juta. Harus dikembalikan. Kepada siapa? Kepada yang meminjam, kepada si B. Ya, si A yang berikan pinjaman 10 juta dengan riba 1 juta, si B yang meminjam, maka ribanya itu wajib dikembalikan ke si B yang meminjam. Itu gampang. Kalau bank bagaimana? Bank yang meminjam 1 kota, atau bisa jadi berapa kota? Berapa banyaknya dengan riba? Bagaimana mengembalikannya? Udah sulit, sangat sulit. Itu wajib dikembalikan. Dan tidak ada seorang ulama pun, ini perhatikan, tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan riba. Dalilnya jelas Al-Quran, hadis sangat banyak. Mau Sunni, mau Syiah, mau Wahabi, apa saja, tidak ada yang menghalalkan riba. Riba qardi khususnya, bukan riba muamali yang jarang terjadi. Kalau riba muamali itu tukar menukar, beras dengan beras, misalnya ditimbang, yang ditakar. Ya, sesuai dakar ditimbang, kemudian ditukar sama gitu. Beras Cianjur tukar dengan beras Kerawang, itu riba, nggak boleh. Ya, itu riba muamalah jarang terjadi. Ya, kalau baju tukar baju nggak apa-apa, karena baju nggak ditimbang. Ya, jadi yang ditimbang, yang ditakar, misalnya tukar seliter bensin, apa namanya, bensin apa bensin itu? Ya, Pertalite dengan bensin Pertamax, nggak boleh. Kenapa? Sebab itu ditakar, ya nggak boleh. Riba termasuk, itu jarang terjadi. Tapi kalau riba qardi, pinjam meminjam, itu banyak terjadi di mana-mana. Setahu saya tidak ada bank di Indonesia yang tidak melakukan riba qardi di Indonesia. Bahkan tidak ada mungkin di dunia lain kecuali di Iran yang tidak ada riba qardi. Kecuali di Iran saja. Betapa berat dosa. Dan dosa paling kecilnya riba, seperti kejahatan seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri masalah riba. Jadi wajib dikembalikan. Kalau yang punya, yang sahibnya itu, yang menjadi ambil itu masih ada, kembalikan. Atau minta halal, atau minta maafnya. Kalau nggak ada, maka disedekahkan pahalanya buat orang tersebut. Ya.
Wa in kanatil ma'asyatu qatla nafsin muharramatin, kalau dosanya itu membunuh orang lain ya dengan pisau, dengan senjata, dengan santet, kan ada membunuh dengan santet macam-macam. Karena kesalahan, karena sengaja, maka harus datang pada keluarganya dan nanti dibawa ke pengadilan, dikisos, yang bunuh dibunuh lagi kalau nggak dimaafkan akuannya, atau bayar diat. Ya, karena itu diat diberlakukan di Iran. Misalnya seorang nabrak orang sampai mati, kena diat. Ya, entah berapa ratus juta, saya nggak ingat, lupa itu. Jadi membunuh orang itu, ya, kalau dengan sengaja sangat berat, dikisos lagi, dan juga bayar diat. Kalau misalnya nggak sengaja, bayar diat ada ketentuannya sampai ratusan juta, ya, sangat berat. Jadi bagaimana orang yang membunuh misalnya ribuan orang, bagaimana diatnya? Dan bagaimana dibunuh itu orang-orang yang berharga, Imam Ma'sum yang dibunuh, nggak ada diatnya lagi, berat lagi. Bagaimana Muawiyah, Yazid membunuh ribuan orang, puluhan ribu orang, Saddam Hussein, para raja, ribuan orang. Dan ada seorang wanita yang bunuh prajurit yang terbunuh karena gara-gara dia dalam perang Jamal berapa ribu? 10.000 di masa itu. Gimana diatnya? Gimana? Sangat berat, ya. Semakin digali, semakin pelajari, maka semakin berat dosanya. Itu nggak cukup istighfar seperti itu, ya. Singkat saja bahwa istighfar dari Imam Ali, disingkat saja, itu harus mengandung ada 6. Jadi astaghfirullahaladzim itu ada 6 poin. Ingat ya, kita semua, saya pun melakukan ini, selalu berusaha. Istighfar menurut Imam Ali ada 6 poin. Apa 6 poin? Pertama, an-nadamu ala ma madha. Istighfar itu di dalamnya kita harus ada penyesalan terhadap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. 1. Asani al-azmu ala tarikil audi ilaihi abadan. Kedua, bertekad untuk tidak lagi kembali selama-lamanya untuk melakukan dosa tersebut yang pernah dilakukan. Kedua. Ketiga, asalis an tu'addiya ilal makhlukin huquqahum hatta talaqallaha amlasa laysa alaika tabi'atun. Yaitu engkau ketika baca istighfar dan punya sangkutan pada makhluk, misalnya punya dosa gitu, punya kesalahan, pernah mencuri, merampok, maka harus dikembalikan hak-haknya. Kalau bukan mencuri, maka minta maaf. Pernah menzaliminya misalnya, pernah menyakiti, pernah menghina, maka minta maaf. Hingga kau jumpa dengan Allah, bersih dari berbagai macam dosa dan tidak ada beban lagi. Yang keempat, antamida ila kulli faidatin 'alaika dayataha tu'addi haqqaha. Kalau pernah meninggalkan yang fardu, salat, ini meninggalkan ya, bukan melaksanakan tapi salah, bukan, beda. Ini meninggalkan yang fardu kayak salat, puasa, zakat, humus itu, maka wajib diqadha. Ya. Jadi kita kemarin zakat fitrah setelah bulan puasa, kita ingat salah enggak? Kalau enggak salah, enggak tepat, maka wajib qadha secepatnya. Al-khamis, yang kedua adalah antamida ila al-lahmi alladhi nabata 'ala suhti fatudhibuhu bil ahzani hatta yalsiqal jildu bil 'azmi wa yansha minhuma lahmun jadid. Kalau ada daging yang tumbuh di badan kita dan daging itu dari makanan yang haram kita ketahui, maka adalah harus bersedih. Dan kesedihan tersebut hingga membuat daging itu rontok, ya, dengan daging yang baru. Itu bagaimana? Sebab kan kita selalu tumbuh makanan yang kita makan menumbuhkan darah, kemudian daging dan sebagainya, membesarkan tulang. Kalau kebanyakan makan barang haram, barang riba, barang korupsi, yang lainnya juga penipuan, sampai tumbuh daging, kemudian tahu, maka hendaknya sampai tobat yang lain tadi dari sini, maka adalah merasa sedih terus menerus. Yang pertama merasa gembira, sedih terus menerus, sehingga kesedihan tersebut akan melelehkan daging yang dalam tubuhnya, sehingga menjadi kurus, kemudian diganti dengan daging yang baru dengan makanan yang halal, yang baru, yang meyakinkan. Itu yang kelima. Yang keenam, antudhiqal jismu ala mawtu'ati kama adaqathu halabatal ma'asyati fa inda dzalika taqulu astaghfirullah. Ya. Badan itu harus merasakan pahitnya ketaatan, sakitnya ketaatan, susahnya ketaatan.
sebagaimana ketika bermaksiat merasakan keindahan manisnya maksiat. Itu tobat. Jadi bisa ketika kita dulu merasakan indahnya maksiat, ya, indahnya apa? Pacaran, indahnya menipu, indahnya perbuatan dosa, ketika bertobat harus merasakan pahitnya ketaatan. Harus betul-betul dipaksa. Setelah itu barulah baca istighfar, istighfar yang sesungguhnya. Istighfar yang sesungguhnya ada 6 poin menurut Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini luar biasa. Ya, masih banyak tentang tobat di sini, sarannya luar biasa. Kita cukup sampai di sini, kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertobat. Karena Allah cinta pada orang yang bertobat yang sesungguhnya insyaallah, dan kita termasuk orang yang Allah berikan rezeki bertobat sebelum ajal kita disampaikan atau sebelum maut menjemput kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.